Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah agama Yahudi dalam perspektif pandangan Islam dan dalam perspektif pandangan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, agama Yahudi itu kerap kali menjadi sorotan, terutama di surah Al-Isra yang menerangkan tentang Bani Israel, yang itu adalah akan menciptakan, akan membuat kerusakan dua kali di bumi ini. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Di dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa para ulama memahami dari ayat ini orang-orang Yahudi terdahulu itu oleh Allah diberikan siksaan, diberikan siksaan yang karena ulah mereka sendiri, karena mereka itu sering berbuat kerusakan di muka bumi. Salah satu yang dilakukan dalam sejarah, terutama ini juga diakui oleh orang-orang Yahudi yang sekarang, bahwa orang-orang Yahudi terdahulu itu seringkali melakukan hal-hal bejat, sebagaimana mereka itu sangat gampang melakukan maksiat. Mereka itu tidak murni mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa. Orang-orang Yahudi salah satunya kebejatan yang mereka lakukan, di kuil-kuil mereka itu, di tempat mereka beribadah itu disediakan kadesot. Kadesot itu adalah perempuan yang dijadikan pemuas nafsu bagi laki-laki. Tidak hanya itu, di sejarah Yahudi kuno, bahwa di tempat-tempat ibadahnya mereka itu juga disediakan kadesim. Kadesim itu adalah seorang laki-laki yang dijadikan pemuas untuk perempuan-perempuan yang membutuhkan terhadap pemuasan nafsu seperti itu. Itu adalah beberapa sejarah yang diakui oleh orang-orang Yahudi sekarang, bahwa orang-orang Yahudi terdahulu, terutama Bani Israel yang kita sebut dengan Bani Israel itu, banyak melakukan kebejatan-kebejatan, banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran yang jauh dari norma-norma agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Kemudian di abad ke-5 Masehi atau di abad ke-6 Masehi, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, kaum Yahudi itu terkenal sangat kaku sekali dalam menjalankan ajarannya. Apabila penganut agama-agama Yahudi sebelumnya itu sangat kreatif di dalam mengamalkan ajaran-ajaran ataupun syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, untuk di abad ini, artinya abad ke-5 dan abad ke-6, mereka dalam mengamalkan ajaran-ajaran Yahudi, ajaran-ajaran Nabi Musa sangat kaku sekali. Kekakuannya kenapa? Karena mereka itu selain mereka itu mengagungkan terhadap kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, juga mereka sangat mengagungkan kitab Talmud. Kitab Talmud ini mereka agungkan, bahkan melebihi kitab Taurat. Oleh karena itu, mereka itu, sedangkan dalam kitab Talmud itu sendiri, menurut para tokoh, menurut para peneliti sejarah, banyak dalam kitab Talmud itu banyak penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu. Kemudian salah satu juga yang sering dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada abad ini, mereka itu sering menyepelekan dakwah ruhaniyah, tugas ruhaniyah mereka. Mereka itu tidak terlalu fokus, bahkan mengentengkan terhadap dakwah ruhaniyah. Artinya kalau orang-orang Islam itu sering mengentengkan dakwah Islamiyah. Itu. Ini yang terjadi di abad ke-5 dan ke-6 Hijriah. Nabi Musa itu adalah nabi yang Allah turunkan syariat, dan oleh Allah turunkan wahyu, dan oleh Allah turunkan
kitab. Di dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan bahwa akan lahir seorang nabi yang itu adalah saudara dari kamu. Kamu yang dimaksud adalah Musa. Jadi menurut para sejarawan Islam, Nabi Muhammad itu sudah disebutkan di dalam kitab Taurat. Dalilnya ada sudah di Al-Quran. Maktubun indahum fit Taurati wal Injil. Di dalam Al-Quran itu, menurut Al-Quran. Bahkan menurut sejarawan, menurut para peneliti, di dalam Perjanjian Lama juga disebutkan. Artinya, apabila dikaji dari segi genetik, Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu masih memiliki hubungan saudara. Karena Nabi Musa itu termasuk dari putra dari Bani Israel, yakni sebagaimana materi yang lalu, putra dari Yakub itu putra dari Ishak itu putra Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Nabi Ismail. Artinya benar apa yang dikatakan disebutkan di dalam Perjanjian Lama bahwa akan muncul nabi yang itu adalah saudara bagi kamu Musa, yakni Nabi Muhammad. Akan tetapi orang-orang Yahudi sendiri memahami ayat dalam Perjanjian Lama itu yang dimaksud saudara dari Musa itu adalah Nabi Samuel, bukan Nabi Muhammad. Sehingga mereka itu enggan mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua, dalam sejarah orang-orang Yahudi itu sebelum Nabi Muhammad lahir sering menyebutkan bahwa Nabi mengakui mereka bahwa akan ada nabi terakhir, dan nabi terakhir itu akan lahir dari Yahudi, yakni Nabi Muhammad. Tapi ternyata kenyataannya Allah melahirkan Nabi Muhammad, Allah memunculkan Nabi Muhammad bukan dari keluarga Yahudi, akan tetapi dari keluarga Arab. Dengan alasan itulah mereka itu sangat gengsi untuk mengakui bahwa Nabi Muhammad itu termasuk benar utusan Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan dari keturunan Yahudi, akan tetapi dari keturunan Arab. Sedangkan hubungan antara Arab dan Yahudi sebelum lahirnya Nabi Muhammad itu sangat renggang. Karena apa? Katanya orang Arab, Nabi yang terakhir itu akan lahir dari Arab. Kata orang Yahudi, Nabi yang akan lahir terakhir itu dari orang Yahudi. Sehingga mereka itu saling berebut. Dan akhirnya lahir dari Arab. Artinya dalam masalah ini orang Arab menang dalam menghadapi perebutan Nabi terakhir. Oleh karena itu orang Yahudi sangat enggan untuk mengakui terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin sekian itu sekilas tentang kebejatan ataupun pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang-orang Yahudi terdahulu. Sekian, semoga bermanfaat dan berkah. من القلب نهديك يا شيخنا